remaja pengidap autisme dituduh telah sengaja berbuat keji sehingga menyebabkan sang adik meninggal dunia. Di akhir persidangan, banyak yang pro dan kontra dengan kasus ini. Apakah dia mengaku secara jujur atau terpaksa mengakui karena ketertekan dan ketakutan? Oke, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa yang saya ceritakan ini adalah kisah nyata. Jadi langsung di subscribe, like, dan komen saja. Pria ini bernama Jacob Matthew Morgan, umur 17 tahun, dan dia penderita autisme juga beberapa hal yang lain. Jacob Matthew Morgan berumur 17 tahun adalah anak pertama Julie Hill Morgan dengan suami pertamanya. Lalu Julie Hill Morgan menikah lagi dengan Mike dan punya anak berumur 14 bulan yang bernama Joshua. Julie dan Mike tinggal di rumah mobil di York Country, Katrina, Amerika. Sejak kecil Jacob adalah penderita autisme dan beberapa masalah yang lain. Biar nyambung, saya jelaskan sedikit tentang autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan syaraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Keluarga ini adalah keluarga yang bahagia sebab Mike Hill juga sangat menyayangi Jacob, anak tirinya. Jacob Matthew Morgan juga sangat mencintai adik tirinya, bahkan sudah seperti babysitter bagi Joshua. Pada hari terjadinya bencana itu, yaitu 5 Maret 2015, Julie dan Mike pergi selama 1 jam untuk satu keperluan. Mereka meninggalkan Joshua yang sedang tidur di kamar dan pamit pada Jacob yang sedang bermain. Beberapa menit setelah Julie dan Mike pergi, Jacob tiba-tiba berteriak-teriak minta tolong sama para tetangga bahwa rumahnya terbakar dan Joshua sang adik ada di dalam kamar. Bahkan berkali-kali Jacob hendak masuk rumah untuk menolong sang adik, tapi para tetangga berhasil mencegahnya. Kebetulan juga saat itu ada patroli polisi yang lewat. Mereka kaget melihat api membara membakar rumah Jacob. Para polisi pun lalu memanggil pemadam kebakaran. Sambil menangis, Jacob tidak henti-hentinya memohon pada polisi dan petugas pemadam agar adiknya bisa diselamatkan. Bahkan polisi juga merasa kesulitan saat Jacob histeris mau masuk ke dalam rumah untuk nolongin adiknya, tapi polisi dan para tetangga berhasil mencegahnya. Saat Julie dan Mike pulang, hati mereka pun hancur. Apalagi setelah tahu Joshua tidak selamat dalam kebakaran itu. Esok harinya, Julie dan Mike dimintai keterangan sama polisi. Semua kata-kata mereka direkam di sana. Begitu juga dengan Jacob Matthew Morgan. Dia diperiksa atau tepatnya diinterogasi polisi selama 5 jam. Sebenarnya Julie sangat ingin mendampingi Jacob saat diperiksa, tapi dilarang sebab menurut polisi Jacob sudah cukup umur, yaitu 17 tahun. Tapi alangkah perihnya hati Julie dan Mike sebab setelah selesai diperiksa, polisi mendakwa Jacob sebagai pelaku pembakaran rumah yang mengakibatkan Joshua meninggal. Dengan bukti pengakuan yang ditulis pada selembar kertas, polisi bilang di ruangan tempat Jacob diinterogasi tidak ada alat perekam apapun. Julie dan Mike pun tergumun-gumun alias terbengong-bengong pada bukti tulisan tangan yang disodorkan oleh polisi kepadanya. Bagaimana nggak bingung? Sebagai orang tua yang sudah 17 tahun merawat Jacob, dia sangat tahu anaknya itu menderita suatu gangguan yang membuatnya tidak bisa menulis dan membaca dengan baik. Tapi tiba-tiba kok polisi menyodorin kertas yang berisi pengakuan Jacob bahwa dia sengaja membakar rumah. Ini Jacob kira-kira lagi kesurupan apa gimana? Polisi tetap masukin Jacob ke penjara. Polisi nggak peduli segala bentuk protes Julie dan Mike. Dalam catatan itu, Jacob mengakui dia sedang bermain api saat kedua orang tuanya pergi. Dia memasukkan bantal ke dalam pemanas ruangan, lalu mengambil kembali bantal yang setengah terbakar itu dan melemparkannya ke udara. Jacob memandangi api yang pelan-pelan membakar perabotan dalam rumahnya. Lalu saat api makin besar, dia pun panik, langsung lari keluar sambil memandangi api yang membara di dalam rumahnya tanpa menolong sang adik Joshua. Dia memegang HP tapi tidak melakukan apapun dengan HP itu. Maksudnya bukan HP dilempar ke api agar padam, tapi kok ia nggak dipakai untuk nelpon orang tua atau 911 atau menelpon polisi misalkan. Di sini Julie dan Mike pun membelanya, sebab biarpun Jacob umurnya 17 tahun, dia menderita keterlambatan berpikir selama 3 tahun, yang artinya cara pikirnya masih seperti anak umur 14 tahun. Julie menjelaskan kalau di sekolah Jacob tetap bisa mengikuti pelajaran umum asalkan dijelaskan dengan pelan-pelan. Dalam sidang yang berlangsung sangat dramatis ini, wakil pengacara yang bernama Willie Thompson menyatakan
Jacob memiliki ketertarikan kepada api, alias suka banget main api. Tapi api ini api betulan, bukan main api seperti yang dilakukan oleh para bapak-bapak buaya rawa, selingkuh sana selingkuh sini di belakang bini. Menurut Billy Thompson, Jacob sengaja menyalakan api di dalam rumahnya sendiri beberapa saat sebelum terjadinya kebakaran. Hal itu pun disetujui oleh jaksa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli kebakaran yang dilakukan di tempat kejadian perkara, bahwa terdapat 2 titik api yang jadi sumber kebakaran saat itu, yaitu di ruang tamu dan di kamar tidur Joshua. Dan Jacob adalah satu-satunya orang yang berada di dalam rumah tersebut saat itu. Bahkan penyelidik kasus ini yang bernama William Keller menyimpulkan kalau Jacob sudah memanipulasi kebakaran dengan bermain-main api di dekat pemanas ruangan sehingga kesannya seperti kecelakaan. Hal ini langsung dibantah oleh Julie dan Mike, sebab Jacob dengan autisnya tidak akan bisa berpikir sejauh itu kalau alasannya agar tindakannya tidak diketahui oleh kepolisian. Julie dan Mike percaya bahwa Jacob bermain api, tapi dia tidak percaya kalau Jacob sengaja membakar rumah mereka. Julie dan Mike tahu betapa sayangnya Jacob pada Joshua adiknya. Tapi Jacob sekali lagi menampik tuduhan kalau dia sengaja membunuh adiknya sendiri. Bahkan Jacob menyatakan membunuhnya berarti membunuh sebagian dari diriku. Namun Willie Thompson bersikeras menyatakan kalau Jacob bersalah. Menurutnya tidak soal sengaja atau tidak sengaja Jacob membunuh adiknya, tapi tindakan Jacob yang sengaja menyalakan api di dalam rumah dan membiarkan Joshua mati terbakar itu adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Dalam sidang itu, Jacob Matthew Morgan dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 1 dan dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun dengan masa percobaan 15 tahun. Jadi setelah 15 tahun, Jacob bisa bebas, tapi kalau nanti ngulangin lagi main api, akan dijebloskan lagi ke bui. Saat mendengar hakim menjatuhkan vonis kepadanya, Jacob yang mengidap autisme langsung shock dan seolah tidak percaya. Bahkan dia menjatuhkan diri ke lantai. Julie, Morgan, dan Mike sangat bersedih dan terpukul. Rumah mereka terbakar, anak bungsu mereka tewas, lalu Jacob, anak sulung mereka yang menderita autisme pun dipenjara atas kesalahan yang siapapun yakin gak mungkin dilakukan dengan sengaja oleh Jacob. Pada akhir sidang, Willie Thompson mengatakan bahwa keluarga serta kerabat dan banyak orang lainnya ingin menghentikan kasus tersebut karena menurutnya kejahatan yang dilakukan oleh Jacob sangatlah berat dan fatal. Setelah persidangan selesai, makin banyak masyarakat dunia yang memberikan dukungan kepada Jacob. Semoga ada satu hal yang bisa mengubah putusan hakim pada Jacob sehingga dia bisa kembali berkumpul lagi dengan orang tuanya. Oke teman-teman, itu saja kisah nyata yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Bila suka dengan video-video saya, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan maafkan anak saya yang net not itu suaranya ikut masuk. Bye bye.